Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga dunia lekas membaik. Jumpa dengan saya Ainaya Fatina dari Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para garda terdepan, khususnya seluruh tenaga medis di Indonesia yang sudah menjalankan amanahnya, yang sudah melakukan sumpahnya, meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya, bahkan nyawa menjadi taruhannya untuk menyelamatkan negara tercinta ini dari pandemi COVID-19. Saya juga sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para relawan yang sudah ikhlas membantu seluruh tenaga medis di Indonesia. Saya juga sangat mengucapkan berterima kasih sekali kepada para warga Indonesia yang sudah menerapkan social distancing atau mematuhi peraturan dari pemerintah dan juga berpartisipasi dalam menyelamatkan negara ini dengan tetap berada di rumah saja. Salam pergerakan, hidup mahasiswa merdeka. Nah, gimana nih kabarnya seluruh mahasiswa di Indonesia yang sedang menjalankan kuliah daring ataupun kuliah online? Masih waras kan psikisnya atau sudah mulai frustasi, lelah, ataupun capek dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh para dosen? Nah, sekarang kan banyak sekali para mahasiswa yang mengeluhkan rumitnya kuliah daring atau kuliah online, susahnya kendala-kendala dari kuliah online tersebut ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri yang sudah saya alami kurang lebih selama 1 bulan ini, kuliah daring itu beratnya di bagian tugas, karena tugas yang diberikan kepada dosen itu sangat banyak sekali, dan itu tidak hanya satu dosen yang memberikan, akan tetapi hampir seluruh dosen juga memberikan tugas kepada para mahasiswa, sehingga menjadi mahasiswa itu seakan-akan tertekan dengan adanya banyak tugas. Mahasiswa juga merasakan bingung mau mengerjakan tugas dari mana dulu, seperti itu. Terus kemudian kuliah daring ataupun kuliah online yang semestinya dosen memberikan materi kepada mahasiswa melalui online atau bisa melalui komunikasi kepada mahasiswa melalui aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh oleh mahasiswa, atau yang sekarang banyak menggunakan WhatsApp dengan adanya grup WhatsApp. Di situ juga dosen dapat memberi materi bimbingan kepada para mahasiswanya melalui grup WhatsApp seperti itu. Akan tetapi di sini banyak juga dosen yang menggantikan materi perkuliahan itu dengan memberikan tugas kepada mahasiswa. Bagaimana mahasiswa dapat mencerna atau memahami tugas yang diberikan, padahal mahasiswa sendiri belum pernah menerima materi yang untuk dipertugaskan seperti itu. Jadi mahasiswa belum mampu memahami tugas yang diberikan ataupun belum menguasai materi dari penugasan tersebut karena faktor kurangnya komunikasi mahasiswa kepada dosen dan ataupun dosen yang langsung memberikan penugasan tanpa pemberian materi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa kelimpungan dalam mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Kemudian juga adanya kendala kuliah daring yang semestinya berjalan seperti kuliah tatap muka dengan waktu yang biasanya 100 menit itu dengan 2 SKS seperti itu. Akan tetapi di dalam kuliah daring waktu 100 menit itu seperti terabaikan dalam maksud bagaimana waktu 100 menit itu bisa berubah menjadi waktu yang berjam-jam ataupun bisa berubah menjadi waktu berhari-hari sehingga tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya. Seperti itu. Kemudian juga ada materi perkuliahan yang tak tertanggungjawabkan. Tak tertanggungjawabkan. Maksudnya tak tertanggungjawabkan yang kayak gimana? Maksud dari tak tertanggungjawabkan itu materi perkuliahan yang terabaikan. Jadi dosen yang membiarkan mahasiswanya untuk menikmati hashtag di rumah saja tanpa memberikan materi perkuliahan ataupun penugasan. Lantas bagaimana ke depan
Lantas bagaimana kedepannya mahasiswa dalam mengerjakan UTS ataupun itu ulangan akhir semester seperti itu. Jadi mahasiswa kebingungan dalam mengerjakan kedepannya seperti itu karena tidak ada pembekalan materi dari dosen ataupun penugasan dari dosen seperti itu. Nah, sekarang juga yang sedang ramai dibincangkan penuntutan mahasiswa kepada perguruan tinggi dalam pengembalian uang kuliah tunggal. Mereka menuntut kurang lebihnya sekitar 50% untuk dikembalikan uang kuliah tunggalnya tersebut. Karena apa? Karena adanya sistem mahasiswa belajar di rumah karena pandemi COVID-19 seperti ini, mahasiswa tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan adanya kuliah daring, mahasiswa merasakan pembengkakan dalam pembelian paket data dengan biaya pribadi dari mahasiswa. Mungkin sudah ada juga perguruan tinggi yang memberikan paket data ataupun kuota secara gratis yang diberikan kepada mahasiswanya. Akan tetapi di Indonesia juga masih banyak sekali perguruan tinggi yang belum memberikan paket data ataupun kuota secara gratis kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa harus mengeluarkan biaya pribadi untuk pembelian paket data untuk menghidupi kuliah daring tersebut. Nah, seperti itu. Lantas bagaimana sih agar kita tidak bosan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari yang penuh dengan tugas ini, atau bagaimana cara merubah aktivitas di rumah saja itu lebih menjadi produktif? Nah, caranya mudah banget nih. Bingung atau masih ada yang bingung mau dimulai dari mana dulu merubah aktivitasnya untuk lebih menjadi produktif? Nah, kalau dari aku sendiri mungkin bisa menggali bakat-bakat yang terpendam ataupun menekuni bakat-bakat yang sebelumnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Seperti halnya atau yang hobinya menulis, kita bisa mencoba untuk memperpanjang tulisan kita. Barangkali bisa menjadi cerpen atau bahkan bisa menjadi novel, kan luar biasa sekali ya. Akan tapi juga kita juga bisa mengikuti kreativitas itu dengan mengikuti lomba-lomba secara online. Sekarang kan banyak sekali di Instagram yang terposting lomba gratis atau lomba cipta puisi, lomba karya tulis ilmiah ataupun lomba cipta cerpen seperti itu dengan cara gratis dan juga secara online, kan sangat mudah sekali, dan kita juga bisa mengasah bakat kita melalui lomba-lomba tersebut. Atau yang biasanya hobi berkata-kata seperti anak indie, nah itu juga bisa sekali mencoba untuk mengkreativitaskan dirinya melalui kata-kata tersebut dengan diubah menjadi seperti podcast, kan bisa diupload di Instagram, barangkali kan menambah followers ya kan. Terus ada juga yang hobinya masak, wah ini pasti seru banget yang hobinya memasak. Bisa juga yang memiliki hobi memasak ini iseng-iseng atau menekuni hobinya ini dengan belajar memasak atau membuat cemilan yang sebelumnya belum pernah dicoba dengan cara membuka aplikasi YouTube. Di situ kan banyak sekali para YouTuber ataupun para artis-artis sekarang yang menggunakan aplikasi YouTube sebagai itu ya, Insta Story Daily seperti itu. Jadi kita bisa mencoba ataupun mempraktekkan hasil dari para YouTuber seperti itu, atau kita juga bisa mengambil bahan-bahan, meniru bahan-bahan makanan atau mempraktekkan pembelajaran masak-masak dari YouTube tersebut seperti itu. Atau bisa mencoba dalgona coffee yang sedang booming dibicarakan ya. Terus apakah ada keuntungan dari kuliah online atau kuliah daring tersendiri? Itu pastinya ada, meskipun hanya 20% ataupun 25%, sehingga tidak mencapai 50% ya. Karena emang banyak sekali kendala dalam kuliah online karena juga minimnya fasilitas yang berada di rumah gitu. Jadi sehingga
sedikit juga keuntungan dari kuliah daring tersebut. Salah satu keuntungan dari kuliah daring yang sedang aku rasakan nih, dengan luangnya waktu kita berada di rumah, kita itu bisa menggali lagi, memperdalam bakat-bakat kita untuk menekuni bakat-bakat yang kita miliki seperti itu. Atau juga kita dengan adanya waktu luang di rumah, kita juga bisa memanfaatkan dengan mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Ataupun juga kita bisa melakukan quality time dengan keluarga untuk para mahasiswa yang sedang untuk para mahasiswa perantauan yang biasanya jarang sekali di rumah ya. Untuk mahasiswa yang biasanya pulang pergi kampus ke rumah yang jaraknya setengah jam, 1 jam juga sangat capek dilakukan sehari-hari. Akan tapi dengan adanya kuliah dari ini, mahasiswa bisa dengan bersantai-santai menerima materi perkuliahan dari dosen, dan juga ataupun bisa mengerjakan dengan berada di rumah saja seperti itu. Mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita agar tidak terkena pandemi COVID-19 dengan cara sering mencuci tangan, menjaga pola hidup kita, menjaga pola hidup sehat kita agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Kita juga harus menerapkan social distancing dengan berada di rumah saja atau keluar rumah dalam keadaan yang sangat mendesak, dan jangan lupa ketika keluar rumah menggunakan masker. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.